pesan, pengalaman, pelajaran. Jadi kemarin kami banyak melihat museum yang sedang dibangun dan itu akan menjadi milestone penting untuk ke depan. Kami melihat malah museum seperti ini perlu ada bagi setiap mantan presiden, sehingga kita semua bisa belajar dari kepemimpinan setiap era kepresidenan. Jadi kemarin banyak di situ, tentu diskusi politik, tentu diskusi banyak hal gitu ya, tapi bukan sebuah diskusi satu tema saja. Ya, nanti. Masih panjang. Saya, ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Ya. Ya, jadi kesamaan tentang visi kita bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang masih sekarang belum tuntas, seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan untuk dapat pendidikan hingga tuntas. Jadi bicara tentang keadilan adalah pemerataan kesempatan di semua aspek itu. Nah, itu yang harus sama kita dengan teman-teman di dapil-dapil. Ya, oke teman-teman, cukup, makasih. Makanya itulah bagian dari kami kendali. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar ini karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, dan ini sifatnya reciprocal. Jadi kalau kita pem kepada berapa dan orang siapa itu. Teman-teman malam ini, besok malam ini antara 2 hari ini, Pak. 1-2 hari ada surprise dari awal. Ada tambahan parpol yang akan masuk di situ atau? Wallahu a'lam bishawab. Bahwa semua kami adalah komunikasi baik dengan parpol siapapun. Gitu. Nah, itu sekaligus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa disebut dengan political of fear, menyebar ketakutan. Kan begitu? Sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau kelembagaan politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara baik. Misalnya apa? Bagaimana partai politik punya otoritas untuk menentukan kebijakan politik. Mudah-mudahan statement itu justru tidak menabur ketakutan politik. Kenapa tadi? Karena partai selama itu Mas ya gampang diintervensi ya? Itu kan statement kalian. Pak, katanya Bro makin mundur ketika tahu ada dua FIFA, kata semakin mundur untuk jadi cawapres Pak Anies, benar nggak sih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Dulunya cewek apa cowok Pak? Itu sekitar malam ini atau besok. Katanya dari Kompak, Nasdem dan PKS klaim soal cawapres Anies Baswedan benar-benar mengejutkan. Dikutip dari tribunvideo.com, Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres mendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP, Willy Aditya menuturkan bahwa Capres Anies paling lambat ditentukan Juli 2023. Namun, Mardani mengatakan, PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan Capres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa Capres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden Capres lain.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1-2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan Cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu untuk menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI kedua pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal mendampingi Anies. Dia menjamin nama Cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan Cawapres, walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022 itu. Sementara Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya ketiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini, kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP, Willy Aditya menuturkan bahwa Cawapres Anies paling lambat ditentukan Juli 2023. Sementara Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya ketiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini, kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS.